Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah suaminya wafat, memang dirahmati Allah, Qailah memeluk agama Islam. Tetapi yang membuat mungkin hati Qailah bersedih hati, anak-anak yang lahir dari rahimnya berkat perkawinan dengan suaminya sekarang diambil oleh saudara suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي خلق سائر الكائنات، ثم الصلاة والسلام على سيد السادات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهديه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعض درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah, tiada mutiara yang paling berharga kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kehidupan dan nikmat kesempatan, nikmat beribadah dan nikmat untuk bertaubat. Salawat dan salam kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Imamul Muttaqin, Nabi yang telah mengantarkan kita ke pintu hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam beribadah kepada-Nya. Hamba Allah yang dimuliakan adalah salah seorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang janda dan ditinggalkan suaminya yang pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia kemudian memeluk agama Islam dan beliau hendak mencari dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dekat, hijrah kepada Madinah. Dan itulah seorang yang bernama Qailah binti Makhramah At-Tamimiyah. Qailah binti Makhramah At-Tamimiyah, seorang sahabiah radhiyallahu anha yang luar biasa keislamannya dan keteguhannya. Walau beliau sekarang seorang janda, tetapi tidaklah menyurutkan semangat beliau dalam kehidupan untuk menjadi hamba Allah yang baik dan sebagai pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmati Allah, beliau adalah Qailah bin Makhramah, suaminya Habib bin Azhar, seorang dari Bani Tamim yang dari perkawinannya itu beliau memiliki sejumlah anak perempuan, tetapi tak lama berkeluarga suaminya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih muda suaminya, tetapi jemaah rahmatullah, itulah seorang wanita yang kokoh pendiriannya, tidak menyurutkan semangatnya walaupun hidup sebatang kara tanpa ada lagi suami yang mendampinginya. Ini satu contoh, karena tentu kehidupan kita akan takdir Allah dengan berbagai macam. Setelah suaminya wafat, jemaah rahmati Allah, Qailah memeluk agama Islam. Tetapi yang membuat mungkin hati Qailah bersedih hati, anak-anak yang lahir dari rahimnya berkat perkawinan dengan suaminya sekarang diambil oleh saudara suaminya yang bernama Thawb bin Azhar. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari seorang perempuan yang punya anak, dan anak itu adalah satu kebutuhan. Jemaah rahmati Allah, kita
Di samping ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Kita kepingin dipanggil ayah, kepingin dipanggil ibu, dan demikian pula kita kepingin dipanggil anak. Jadi oleh karena itu anak, ayah dan ibu itu adalah satu kebutuhan dalam kehidupan kita. Maka teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, Qailah yang awalnya memiliki sejumlah anak-anaknya dari suaminya, kemudian diambil kembali oleh saudara suaminya itu karena keislamannya, karena ia memeluk agama Islam. Jemaah rahmati Allah, betapa rasa sedih dengan keadaan yang menyendiri seperti itu. Kemudian jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kerinduan yang sangat dalam beliau ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang beliau ingin bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang, baginda sekarang sudah tidak lagi di Mekah. Beliau sudah hijrah ke kota Madinah. Jarak kota Mekah dan Madinah sepekan perjalanan. Kalau pada masa lalu 600 km lebih jaraknya, padahal beliau seorang perempuan. Bagaimana harus melangkah kakinya begitu jarak jauh. Pada masa itu belum ada kendaraan yang seperti sekarang ini, tetapi kerinduan yang menggelora itu tidak menyurutkan semangatnya untuk berangkat ke sana. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dalam kisah, ya, laisa bil amru sahal. Jadi berangkat ke kota Madinah bukanlah hal yang mudah waktu itu. Wala dalila 'alaiha, tidak ada yang membimbing petunjuk jalan. Bayangkan kalau padang Sahara itu tidak ada sebatang pohon, kita nak tahu arahnya ke mana. Seperti di hutan, kalau tidak ada orang yang bawa, kita tidak tahu arahnya ke mana. Luar biasa, ya. Boleh jadi kita mutar-mutar di tempat yang sama. Maka jemaah rahmati Allah, dalam pada itu tidaklah mengurangi semangatnya. Kemudian ketika keinginan berangkat meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah, maka di sisinya ada seorang anak. Anak ini anak tiri dari suaminya, Rabibah, ya. Jadi anak tiri ini ternyata kepingin ikut bersama mamanya, karena begitu sayang kepada mamanya. Keluarlah di malam hari berangkat dengan anak tirinya menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi belum lagi perjalanan hendak pergi. Di tengah perjalanan itu kemudian datang pula saudara daripada suaminya dan menarik anak itu, mengambil anak tersebut. Sekarang betul-betul Qailah menjadi sendiri dalam keberangkatannya. Maka dengan rahmatullah beliau tidak sanggup berangkat sendiri ke kota Madinah, maka mampirlah beliau ke rumah saudarinya, bermalamlah di sana. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam itulah beliau berkisah kepada saudarinya. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kebutuhan kita kepada teman-teman kita, ada tempat kita untuk bercerita, ya, ada tempat kita untuk menyampaikan sesuatu. Maka kalau pepatah mengatakan sadiquka man abkaka la man abhakaka, temanmu adalah yang membuat engkau menangis, bukan yang membuat engkau ketawa. Jadi temanmu adalah ketika kau dalam menderita, bukan engkau dalam keadaan bahagia. Jadi siapa teman yang sebenarnya yang bisa mendampingi kita ketika kita dalam keadaan menderita? Nah, inilah yang dirasakan oleh Qailah. Qailah didampingi oleh saudarinya, memberikan semangat kepadanya, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala besoknya dicarilah orang yang mendampingi Qailah untuk berangkat dari kota Mekah
menuju kota Madinah. Inilah seorang yang bernama Harib bin Hassan Al-Shaybani. Harib bin Hassan Al-Shaybani, dan dimohonkan kepadanya untuk mendampingi saudarinya menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah orang mengatakan idza sadaqal azm wa dhahas sabil. Kalau keinginan sudah kuat, maka jalan akan terbuka. Jadi semua keinginan, cita-cita kita, apapun yang kita inginkan, kalau benar-benar kita sudah ingin, Allah akan berikan jalan kepada kita. Dalam kamus tidak ada jalan yang buntu. Setiap ada persoalan mesti ada jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa takwa landasannya, maka Allah akan buka jalan baginya. Pun Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tiada dia sangka-sangka. Inilah perjalanan ke Madinah, karena dalam hatinya adalah Nabi SAW. Walaupun Nabi jauh di mata, tapi terasa dekat di hati. Oleh karena itu, jemaah rahmati Allah, cita dan angan-angan sesuatu yang dekat, kalau kita sudah berbulat keinginan untuk mencapainya. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata betul bahawa keinginan tadi Allah berikan kemudahan. Wa madat Qailah radhiyallahu anha ala jamaliha. Naiklah beliau di atas ontanya, ya, ma'a Huraid alladhi kana sadiqan wafiyan, bersama didampingi oleh Huraid, ya, orang yang menemaninya, orang yang memenuhi janjinya. Dan uniknya, beliau mencari orang yang tak beliau kenal. Yang mana Rasulullah itu? Tak terbayang wajahnya. Beliau hanya tahu namanya, tapi beliau tak kenal mana orangnya. Ini yang unik, mencari orang yang dia pun tak mengenalnya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah beliau untuk mengenal seseorang yang beliau tak mengenalnya, ingin bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritalah Qailah, qaddamtu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah saya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yusalli bin nasi salatal ghadat. Beliau waktu itu sedang memimpin salat subuh berjamaah. Waqad uqimatu al-fajr hina syaqqa al-fajr, dan tentu sudah pelaksanaan salat subuh. Wan nujumu syanikatun fis sama, bintang-bintang nampak nyata menghiasi langit. Malam gelap gulita, yang nampak adalah cahaya bintang yang nun jauh di sana. War rijalu la takadu tu'arif ma'a dhulmatil lail. Laki-laki pun satu yang lain tak saling mengenal karena begitu gelapnya malam. Itu cerita daripada Qailah. Qailah ini adalah orang yang ahli bahasa, indah tutur katanya, bagus balaghahnya. Inilah ceritanya menarik untuk dikaji. Jemaah rahmati Allah, kata beliau, fasaffaftu ma'rijali. Saya belum tahu nak boleh berbaris saf dengan laki-laki. Maka ketika beliau masuk, langsung beliau masuk saf laki-laki. Beliau seorang perempuan, nak tahu kalau nak boleh bersaf dengan laki-laki, masuklah beliau masuk saf laki-laki. Inilah semangat keilmuan itu luar biasa. Maka banyak kisah sahabat yang semangat luar biasa sambil mencari ilmu, sambil mengamalkan. Ada satu sahabah yang lain, beliau ingin sekali untuk bisa bertakbir bersama imam. Ketika masuk di depan masjid sana, imam bertakbir Allahu Akbar, maka dari ujung itu sudah Allahu Akbar, sedikit sampai ke depan saf.
Nabi mengatakan semoga Allah menambah semangatmu untuk beribadah, tapi jangan diulang lagi. Jadi ini menunjukkan semangat ibadah itu sesuatu yang luar biasa pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kata beliau, wa namra'atun hadithah ahdi bil jahiliyati. Saya ini orang yang baru mengenal Islam. Masa sebelumnya berada pada masa jahiliyah. Saya tak tahu kalau itu tak boleh. Faqali ar-rajulu alladhi yalini min as-saf. Ada seorang yang di samping saya berdiri dalam salat laki-laki. Ada seorang lelaki yang di samping saya menanyakan, imra'atun anti am rajul? Kamu ini perempuan apa laki-laki ini? Masih aneh. Kau ada perempuan? Nah, jadi tidak. Apakah engkau perempuan atau laki-laki? Faqultu la bal imra'atun. La, saya ini adalah seorang perempuan. Ya, jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu kita sambil berjalan, sambil Allah tambahkan ilmunya. Ada ilmu dari pengetahuan yang kita pelajari, ada ilmu dari pengalaman, ada ilmu apa yang kita lihat, apa yang kita raba, apa yang kita rasa, itu juga sumber ilmu pengetahuan. Banyak kita berjalan, banyak pengalaman yang kita dapat. Inilah kisah Qailah bin Makhramah At-Tamimiyah ini. Beliau dapat ilmu dalam perjalanan menuju baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki ini, innaki kitti taftinni, hampir saja engkau menyebabkan aku terasa tidak nyaman. Di samping beliau ada perempuan, Allahu Akbar, nak nyaman, taftinni, merasa saya teruji, terganggu karena engkau. Fasalli wara'aki fil nisa, salatlah di belakang ada saf kaum perempuan. Fa idza saf minan nisa qad hadasa 'inda al-hujurat lam akun ra'aitu. Padahal ada di depan kamar-kamar itu ada saf perempuan, tapi begitu semangat beliau masuk nak nampak perempuan, langsung saf ke depan. Karena dalam pikiran Qailah, beliau ingin bertemu yang mana Rasulullah itu. Jadi dalam pikirannya tidak ada yang lain, yang mana Rasulullah itu. Jadi kalau orang sudah rindu, yang lain enggak nampak, yang nampak kepada yang dirindukan. Ini jemaah rahmatullah, kecintaan itu melupakan yang lain, melupakan jauh, melupakan capek, melupakan segala-galanya. Yang ada adalah orang yang dia rindukan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu fakuntu ma'ahunna, kemudian saya masuk saf kaum perempuan. Falamma tala'atis syams, matahari terbit, saya nak pulang. Kenapa? Karena tujuan saya hendak bertemu dengan Rasulullah. Saya hendak mengenal mana wajahnya, mencari orang yang tak kenal wajahnya. Ini yang susah. Dia hanya tahu kalimah Rasulullah, tapi mana wajahnya? Saya belum tahu. Maka beliau sambil mendengar siapa orang yang memanggil Rasulullah. Inilah nanti orangnya. Bayangkan jemaah rahmati Allah, perjuangan seorang Qailah untuk bertemu sang kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, danautu fa kuntu idza ra'aitu rajulan dharida, saya mendekat lagi ke depan. Setiap saya lihat ada orang pakai selendang begitu, jangan-jangan ini Rasulullah. Ya. Setiap orang yang agak beda sedikit ibadahnya, ini jangan-jangan ini Rasulullah. Begitulah antara ragu-ragu beliau. Tamaha ila basri, begitu kepingin mata ini melihat sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, falamma tala'atis syams, matahari sudah terbit naik. Kemudian ja'a rajulun, datanglah seorang laki-laki, faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Laki-laki mengatakan assalamualaikum hai Rasulullah. Barulah Rasul mengatakan waalaikumsalam warahmatullah. Baru dia mengatakan, oh ini rupanya Rasulullah.
Baru dia mengenal wajahnya. Lewat panggilan orang yang tadi, baru dia menyadari ini ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat wajah Rasulullah, orang yang begitu tenang, penampilan begitu menarik, ya? Orang yang duduk depannya khusyuk, masya Allah. Ar-adat, bergetarlah beliau, bergetar beliau, hendak menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan wibawanya, dengan penampilannya, dengan auranya yang sedemikian rupa, takutlah rasanya muncul dalam hati khailah untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka teman yang di sampingnya itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, ar-adat al-miskinah, ini yang miskinah ini, yang perempuan di samping ini takut ini ketika bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Ya. Faqala biyadihi wa lam yantur ilai. Nabi berkata dengan isyarat tangannya, tapi Nabi tidak menoleh kepada saya. Wa idza 'inda dhahri, beliau ada di samping saya. Ya miskinah, alaiki as-sakinah, wahai perempuan, janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir. Nabi menenangkan, mendekatkan beliau dengan seorang Qailah ini yang jauh 600 km sudah datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan, memang bertemu dengan Nabi itu membahagiakan. Indah dipandang wajahnya, enak tutur katanya, begitu bahagia mendengar nasihat-nasihatnya. Orang yang sengsara bisa jadi bahagia, banyak persoalan yang menjadi solusinya. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang kepingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, kalau Nabi duduk, itu sudah ramai-ramai duduk, ya? Sehingga kira-kira jangan ada orang lain lagi masuk duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga turunlah ayat, tafassahu fil majalis, hendaklah kalian memberi ruang orang lain itu bisa duduk di samping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila inshuzu fanshuzu, apabila dikatakan berdiri, bangunlah. Yarfa'illahu alladhi maka Allah akan mengangkat, ya, derajat orang-orang berilmu beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, adhaballahu ma kana fil qalbi min ar-ra'd, maka hilanglah rasa takut saya bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan haibahnya, dengan auranya, hilang rasa takut saya, dan saya merasa bahagia bersama bisa bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kisah yang sangat singkat. Ada beberapa hal yang patut untuk kita berikan catatan. Pertama adalah bahawa kehidupan ini adalah selalu kita butuh orang yang mendampingi. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia makhluk yang butuh kepada orang lain. Janganlah merasa bahwa kita bisa hidup tanpa orang lain. Suami butuh kepada istri, istri butuh kepada suami, anak butuh kepada orang tua butuh kepada anak. Tidak ada orang yang paling cantik dalam dunia ini kecuali anak kita. Dalam pandangan anak, tidak ada orang yang paling kaya kecuali ayahnya. Begitulah bangga ayah kepada anak dan anak kepada ayah. Oleh karena itu, jemaah, kalau kita seorang anak, jadilah anak yang terbaik. Kalau kita seorang orang tua, jadilah orang tua yang terbaik, yang menjadi kebanggaan anak-anak kita. Karena mereka sudah cerita tentang anak-anak, itu semangat. Anak saya semangat dia, ya. Demikian kalau kita cerita ayah kita, dalam cerita dia tidak ada kekurangan anaknya. Kenapa? Karena cintanya melampaui kekurangan. Cinta itu melampaui kekurangan. Kalau kita bilang itu kekurangan, justru karena itulah saya cinta di kekurangan itu. Yang kekurangan pada orang, kelebihan pada dia. Kenapa? Karena cinta melampaui kekurangan itu.
Maka ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa aibus sukhti tubdil musawiyah. Kalau hati sudah reda, ya, semua yang kurang itu lebih. Kalau hati sudah tak rela, semua yang lebih itu kurang. Maka hadirlah kerelaan agar kekurangan dalam rumah tangga itu justru itu menjadi kelebihan. Nampaknya kena hai. Jadi bangunkan ainur ridha. Lihatlah orang dengan mata ridha, maka indahnya kehidupan. Yang kedua adalah rahmat Allah. Ketika seorang ditinggalkan oleh kekasihnya, tidaklah menjadi itu putus harapan, patah tubuh hilang berganti, semua begitu hidup ini, ya. Tidak ada yang abadi, semua akan pergi menghadap Ilahi. Tidaklah karena itu kemudian orang putus asa, putus semangat. Dan tidak ada yang tidak baik. Orang menghadap Allah ada kelebihannya, kita yang tinggal juga ada kelebihannya. Ambillah masing-masing kelebihan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang yang terbaik mensyukuri apa yang dia alami, bukan berangan-angan apa yang diberi kepada orang lain. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kaidah hidup bersama suaminya bahagia, suaminya pergi menghadap Allah, dia bahagia karena bisa bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah merupakan orang yang bisa bahagia dengan segala kekurangan yang beliau miliki, jauh dari kampung halamannya. Ternyata bahagia bukan hanya pada material, tapi bahagia ada dalam hati yang sangat dalam. Kalau hati sudah bahagia, lauk apapun enak untuk kita nikmati. Kalau hati tak bahagia, apapun yang ada terasa tak enak rasanya. Maka memang terhadaplah pertemuan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi puncak kebahagiaan bagi seorang khairah dalam hidup ini. Bahagialah mata yang pernah memandang Nabi, karena tidak semua mata dapat memandang Nabi. Ada sebahagian kesempatan memandang Rasul bukan pada waktu hidupnya, tapi dalam mimpinya. Pun orang tak melihat baginda dalam mimpinya, semoga bersua di yaumul mahsyar kelak nanti kesempatan bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terkesan air mata Bilal bin Rabah setelah Nabi meninggal dunia sangat memberikan alasan betapa kerinduan beliau kepadanya. Tak dapat diungkap dengan kata-kata, hanya bisa dengan bahasa air mata yang beliau deraikan. Begitulah orang yang baik itu merindukan dan dirindukan. Orang yang baik merindukan orang lain dan orang lain pun merindukan dirinya. Itulah tanda orang yang baik. Mencintai dan dicintai, menyayangi dan disayangi. Orang baik selalu berpandangan baik kepada orang lain. Memang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kisah Qailah ini memberikan inspirasi bahwa kita ini punya kesempatan untuk berbuat baik dengan kemampuan yang kita miliki. Memang jarak kota Mekah dengan Madinah, ketika ada keinginan yang kuat, Allah akan berikan kemudahan untuk berangkat. Demikian pula kita dalam hidup ini, apapun yang kita inginkan, Allah akan mudahkan selama kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa bay'atu al-Islam, menyatakan keislamannya, wa kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Qailah, ya, beliau baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menulis bagi Qailah, ya, la yadlamanna haqqan, wahai Qailah dan wanita yang lain, janganlah pernah mengganggu hak orang lain, ya, janganlah pernah menyeru kepada sesuatu yang tidak baik, dan semua orang yang beriman bagimu adalah sebagai penolong dalam hidupmu. Dan begitulah wejangan-wejangan nasihat yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha habbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi begitu
mencintai seorang sahabiah Qailah, karena begitu Qailah merindukan Nabi SAW pun Nabi merindukan orang yang merindukannya. Ya, jadi begitu perhatian Nabi SAW, dan hiduplah beliau di negeri yang penuh berkah, di Al-Madinah Al-Munawwarah, dengan segala kemuliaan hingga menutup usianya, meninggalkan alam yang fana menuju alam yang baqa di kota Nabi yang mulia Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu jemaah rahmatullah yang menjadi satu kepuasan bagi Qailah, sudah bertemu dengan Nabi dan hidup bersama nur cahaya bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmatullah, walaupun kita tak pernah berjumpa beliau, tapi kita mendengar untaian kata-katanya dalam hadis-hadis Nabi, hadis berupa perkataan dan perbuatan, bahkan diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga membimbing kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا
وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل